Halo, nama saya Agung Gembu dari kelas Hukum A1 dengan NIM 1974201030 akan memberikan sedikit penjelasan tentang tugas analisis hukum perdata internasional. Kasus seorang nenek memiliki dua cucu, cucu pertama berusia remaja dan cucu kedua masih usia anak-anak. Keduanya diminta oleh neneknya untuk mengambil kayu bakar, namun ketika keduanya mengambil kayu bakar di hutan, mereka dipergoki oleh polisi hutan, sehingga keduanya dipukul hingga luka-luka oleh polisi hutan tersebut. Kemudian remaja dan anak-anak tersebut pulang ke rumah untuk memberitahukan apa yang terjadi pada neneknya. Lantas, si nenek melaporkan hal tersebut pada kepala desa, kemudian kepala desa tersebut menghubungi pihak polisi hutan, namun berujung konflik berkepanjangan. Bagaimana kasus tersebut diselesaikan dan sistem hukum mana saja yang dipakai analisis? Titik pertalian primernya 1. Subjek hukum adalah seorang nenek dan satu orang anak dan satu orang remaja, kepala desa, polisi hutan, dan hakim. 2. Tempat tinggal, daerah Banyumas, Jawa Tengah. 3. Pilihan hukum, hukum positif Indonesia yaitu hukum pidana dan hukum adat. 4. Tempat tanah yaitu tanah pemerintah. 5. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto. Titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder yaitu faktor-faktor atau keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Jadi TPS timbul setelah adanya TPP. Dan hukum apa yang akan dilakukan dalam perjanjian hukum atau asas berkontrak. Masing-masing mereka bebas memilih dalam perjanjian hukum antara perjanjian primer atau BW kasus terjadi di Banyumas, Jawa Tengah, yang merupakan wilayah Indonesia, hingga hukum yang diberlakukan adalah hukum positif Indonesia, yaitu hukum pidana dan hukum adat. Karena telah melanggar pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin pejabat yang berwenang. Dalam kasus ini, polisi hutan menganggap kedua cucu nenek tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian karena telah memenuhi rumusan pasal 362 Bab 22 KUHP tentang pencurian, yaitu barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.000. Tetapi nenek tersebut menganggap kedua cucunya yang mengambil kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar adalah hal biasa yang dilakukan karena masyarakat hukum adat setempat juga sudah biasa melakukan hal tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang berhak mengadili dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri Purwokerto yang merupakan tempat terjadinya kasus tersebut. Dalam kasus ini, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 Ayat 1 yang berbunyi, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak 1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam masyarakat adat yang bersangkutan. 2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. 3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Tantangan utama yang dialami pemerintah daerah adalah komitmen pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan daerah yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan menjadi dasar dan dorongan melakukan implementasi putusan MK nomor 35 tahun 2012. Tantangan lainnya adalah bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan hutan adat dalam bentuk peraturan daerah, sementara diketahui bahwa biaya penyusunan sebuah perda bukanlah sedikit. Penerjemahan pengertian antara hutan dan kawasan hutan yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan daripada menyesuaikan 45 kebijakan di bidang kehutanan dengan putusan MK 35 Tahun 2012, maka pilihan yang paling baik adalah mendorong perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dari landasan-landasan di atas dapat diputuskan dalam kasus ini sistem hukum yang dipakai adalah sistem hukum adat, di mana kedua cucu nenek tersebut diputuskan tidak bersalah karena kegiatan tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat hukum adat sekitar. Sebagaimana disebut dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan dalam hal ini polisi hutan juga telah melakukan kesalahan karena telah melakukan pemukulan hingga mengakibatkan kedua anak tersebut luka-luka. Jika ada teman-teman yang akan melanjutkan perkuliahan, kami mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bertempat di Jalan Walter Mongisidi, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih.